Arsiparis itu adalah sebuah profesi yang memang secara regulasi dia diakui ya. Arsip yang secara fisik tercipta itu kan ada forensiknya. Digital juga ada forensiknya. Sejak penciptaan arsipnya sendiri harusnya sudah diatur. Membaca dari Mary Lowner Wood ya. Dia bilang bahwa University Heritage itu ada 3. Satu archives atau arsip itu, 2 perpustakaan atau library, yang ketiga adalah museumnya. 1 untuk nostalgia pasti. Nah, yang kedua dia akan membangkitkan sebuah nilai moral. Halo Sobat Perpus dan Arsip UGM, selamat datang di Perpustakaan dan Arsip Podcast, tempat berbagi wawasan, inspirasi dan cerita menarik dari dunia perpustakaan dan arsip bersama saya, Lili Uswah. Sobat Perpus dan Arsip, Arsiparis adalah salah satu di antara jabatan fungsional yang saat ini eksis di UGM. Selain jabatan fungsional dosen, peneliti, pustakawan, laboran, pranata komputer, dan yang lainnya, Arsiparis juga makin banyak keberadaannya di berbagai instansi. Nah, podcast perdana kali ini kami ingin menampilkan dan berbincang dengan salah satu Arsiparis UGM yang sudah banyak prestasinya di ranah nasional. Pernah juara 1 Arsiparis berprestasi Kemenristek Dikti tahun 2018, juara 1 Arsiparis Teladan Nasional ANRI tahun 2019. Dan beliau juga baru saja meraih doktor di bidang arsip juga. Benar nggak sih? Iya, betul. Ya, selamat datang Mas Dr. Herman Setiawan MSc. Ya, terima kasih Mbak Lili. Apa kabar Mas Herman? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Lili? Ya, alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan bagaimana bisa meraih doktor di bidang arsip ya? Ya, sebenarnya saya hanya memanfaatkan peluang karena waktu itu memang ada beasiswa BPI ya, beasiswa Pendidikan Indonesia, sehingga saya mengambil peluang itu untuk lanjut studi di bidang ini. Tahun berapa masuk Mas? Saya masuk tahun 2022 dan lulus baru saja kemarin Januari ya. Itu saya menyelesaikan pendidikan S3 dalam waktu 29 bulan. Mungkin ada lika-likunya mengambil S3 kemudian sambil kuliah, kemudian sambil juga bekerja gitu? Ya, sebenarnya saya hanya hobi pembelajar saja. Jadi kayak pengagum ilmu pengetahuan gitu. Jadi dulu saya dari D3 kemudian bekerja lagi S1, bekerja lagi S2, lalu bekerja lagi lalu S3. Jadi saya kalau dihitung secara total itu sudah 20 tahun jadi arsiparis. Wah, luar biasa. Iya. Senang bekerja sebagai arsiparis? Iya, senang sekali. Ya, jadi arsiparis itu apa Mas? Arsiparis itu adalah sebuah profesi yang memang secara regulasi dia diakui ya. Dan memang arsiparis itu memang harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya kalau kita bekerja di kementerian berarti harus ada SK menterinya. Tapi saat ini juga ada yang arsiparis non ASN itu bisa ditetapkan oleh pejabat di atasnya. Misalnya kalau di UGM ini ada arsiparis versi UGM itu ditetapkan oleh SK rektornya. Oke. Setahu saya, kalau yang sepengetahuan saya ya, arsiparis itu kan lebih banyak mengelola dokumen-dokumen misal persuratan. Benar nggak sih? Jadi yang agak salah Bidang kaprah begini. kerjanya, Iya betul. iya. Yang agak salah kaprah itu begini Mbak Lili. Orang menganggap bahwa arsip itu adalah surat yang udah nggak kepakai kan. Ya. Cuma sebenarnya yang masih kepakai pun dia sudah namanya arsip. Nah, selain itu kita juga mengelola arsip audiovisual, misalnya ada video, ada kaset, ada piringan hitam dan semacamnya. Bahkan arsip-arsip elektronik itu juga semuanya dikelola oleh arsiparisnya. Oke. Jadi untuk mendapatkan sebutan sebagai arsiparis itu apa saja yang harus dipersiapkan? Kalau ingin menjadi arsiparis ya yang pertama saya bilang ASN dulu. ASN dulu itu. Oh, wajib jadi ASN dulu. Iya, kalau arsiparis versi ASN itu harus jadi ASN dulu, kemudian nanti menempuh pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan. Dia harus lulus dulu. Kemudian ada diklat-diklat yang lain seperti uji kompetensi, kemudian ada diklat sosial kultural dan lain-lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka kemudian dia bisa diusulkan untuk menjadi seorang arsiparis. Nanti kalau pasti langsung lolos? Tidak selalu. Gitu. Itu ada banyak faktor ya. Misalnya kompetensinya kurang atau tidak diakui, misalnya kurang lama bekerja dan seterusnya, atau mungkin karena tidak ada formasi di situ.
Jadi meskipun dia sudah lulus uji kompetensi tapi tidak ada formasi, maka dia tidak bisa ditetapkan menjadi arsiparis. Lain hanya dengan ini ya, yang arsiparis institusi ya. Dia nanti kalau institusi itu misalnya di universitas dia mengakui sebagai arsiparis, maka tidak masalah dia menjadi arsiparis, tapi bukan dari ASN-nya. Ini Mas Herman kan bekerja sebagai arsiparis di UGM gitu ya. Ada berapa banyak jumlah arsiparis di UGM ini? Tidak banyak sebenarnya. Dulu itu arsiparis kita itu ada sekitar 18 orang. Cuman karena itu tadi yang saya sampaikan, karena formasi itu kemudian tidak ada lagi, banyak yang kemudian purnakarya dan pensiun itu, kemudian semakin hari itu semakin tergerus, semakin habis. Saat ini mungkin Karena hanya tidak ada yang berminat atau kenapa? banyak sebenarnya yang berminat, cuman karena peta jabatannya nggak ada, itu kemudian UGM itu ada, istilahnya ada Pranata Kearsipan, tetapi tugas fungsinya sama dengan arsiparis di sini. Terus ini kan sekarang kita udah masuk era teknologi gitu ya. Nah ini kaitannya sama kompetensi nih, kompetensi apa nih yang harus diperbaharui atau harus dipunyai oleh seorang arsiparis? Oke, kalau saya memandang arsiparis itu ada beberapa paradigma. Pertama, kita paradigma kearsipan itu di kearsipan tradisional. Maka kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana mengelola arsip secara tradisional juga. Oke, ya. Kalau contoh nih arsip tradisional itu contohnya adalah misalnya UGM lahir tahun 49 ya. 49. Satu tahun berikutnya, ulang tahun pertama itu kan Pak Rektor waktu itu, Dr. Sarjito itu membuat laporan tahunan rektor kan. Nah, itu menjadi arsip kita. Nah, bagaimana saya harus mengelola arsip yang dicetak pada tahun 50 itu sampai besok itu akan lestari terus. Kita akan menghambat penuaannya. Nah, bagaimana caranya gitu. Itu secara tradisional. Kemudian berkembang di era digital itu, kemudian bagaimana kita mendigitize-nya arsip-arsip tradisional itu, atau memang yang born digital, dia yang tercipta secara digital itu bagaimana kita mengelolanya. Nah, lebih lanjut lagi di era kebelakang ini sudah mulai ada cloud itu bagaimana arsip itu bisa diakses lintas ruang dan waktu, di mana-mana bisa kita lihat, kapanpun bisa kita lihat. Dan kemudian kedepannya nanti ada hubungannya dengan sekarang yang sedang marak ya, AI ya, Artificial Intelligence. Itu bagaimana arsip itu, kalau misalnya kita bertanya gimana sih secara UGM itu, nah arsip itu akan menjawab dengan sendirinya. Oke. Jadi dari sisi kemampuan atau kompetensi arsiparisnya itu juga tantangan tersendiri juga gitu ya. Iya, saya kira itu harus mengikuti ya, bagaimana kemudian arsiparis itu harus tahu teknologi digital, teknologi cloud, bahkan teknologi artificial intelligence itu. Jadi tantangan terbesarnya apa nih untuk era sekarang ini? Kalau dari Mas Herman yang kan udah 20 tahun nih, 20 tahun kan berarti kan sudah pernah memasuki era konvensional, kemudian sekarang seperti ini. Nah, itu mungkin ada perbedaannya. Dulu dan sekarang ini bidang tugasnya apa arsiparis sendiri itu? Iya, sangat berbeda sekali. Jadi kalau dulu paradigma kearsipan tradisional itu ada satu naskah, misalnya piagam, apakah itu ijazah atau suatu suatu naskah yang sangat penting, itu kan satu-satunya. Dia unik karena hanya ada satu-satunya. Tetapi di era digital ini, ketika satu naskah digital tercipta, itu kan bisa di-share kemanapun dan itu semuanya asli. Itu semuanya asli dan semua orang itu bisa menjadi arsiparis juga sebenarnya. Di luar dari ketetapan tadi loh ya. Jadi kalau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu memang karena profesi. Tetapi secara fungsi, semua orang itu sekarang bisa bersama-sama mengelola arsipnya sendiri. Jadi nggak mungkin dong kita mengelola arsip pribadi kita titipkan orang gitu. Cuman bagaimana kita mengelola itu kemudian untuk memori kolektif bersama-sama itu bisa untuk kedepannya membangun bangsa gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Artinya memang peran arsip ini sangat berkontribusi di dalam berbangsa dan bernegara gitu ya. Karena kan menjamin sebuah dokumentasi itu memang benar-benar valid dan terdokumentasi dengan baik gitu ya. Pernah nggak sih ada kasus misalnya ada kasus misalnya dokumentasi itu sangat penting gitu ya. Kemudian terjadi duplikasi yang entah siapa yang menduplikasikan. Apakah ini peran arsiparis itu melihat validitas sebuah dokumentasi itu seperti apa?
Oke, jadi banyak hal. Misalnya kalau arsip-arsip yang secara fisik tercipta itu kan ada forensiknya. Digital juga ada forensiknya untuk membuktikan. Misalnya ada sebuah klaim, ada satu peristiwa yang kemudian diklaim oleh dua orang yang sama-sama punya arsip kan. Ya, Nah ya, ini yang asli yang mana itu ya. ada nanti teknik tersendiri untuk digital forensiknya maupun forensik secara fisiknya. Itu Iya, nanti akan memberikan mana sih sebenarnya yang asli. Nah, kemudian di situ saya ingin bicara bahwa memang sejak penciptaan arsipnya sendiri harusnya sudah diatur gitu. Jadi sebuah institusi itu harus mempunyai standar bahwa yang kami ciptakan itu pasti seperti ini. Logonya pasti di sini, ukurannya Iya, seperti ini, iya, fontnya ini. iya. Itu namanya di tata naskah dinas ya. Nah, UGM sudah punya nih. Anda, Sivitas UGM itu harus ikut ketentuan itu. Kalau mau membuat surat, mau membuat memo, membuat pengumuman itu formatnya harus semacam itu. Oh, oke. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam pelestarian budaya gitu, peran arsiparis sendiri seperti apa? Oke, kalau saya pernah membaca dari Mary Lowner Wood ya, dia bilang bahwa University Heritage itu ada 3. Satu archives atau arsip itu, 2 perpustakaan atau library, yang ketiga adalah museumnya. Nah itu ketiganya bisa berkolaborasi di dalam melestarikan warisan budaya. Kalau warisan budaya benda tak benda, saya kira museum ya untuk benda-bendanya. Kemudian kalau dokumennya itu ada di arsipnya. Kalau pustakanya itu ada di perpustakaan. Nah itu bagaimana dia melestarikan dari kontennya bisa, dari dokumennya juga bisa. Warisan budaya berupa dokumen kita pelihara, bagaimana agar dia awet lestari sampai akhir zaman, katakanlah begitu. Juga dari kontennya, arsip yang kita tata, kita pelihara itu jangan hanya disimpan saja, tapi isinya bagaimana kita bisa menggali itu, kemudian bisa kita sajikan di dalam film dokumenter, kita sajikan di dalam artikel-artikel ilmiah atau penelitian. Jadi bisa didiseminasi pada masyarakat. Iya. Kalau ini di UGM kan kita juga saat ini membuka program kearsipan ya. D4 ya. Minat anak muda untuk masuk sebagai profesi arsiparis gimana menurut Mas Herman? Kalau saya melihat begini, saya mendengar kabar yang mudah-mudahan ini benar dan kabar yang menggembirakan bahwa beberapa tahun terakhir ini minat masuk studi PARI, pengelolaan arsip dan rekam informasi itu tertinggi di UGM. Oh ya? Iya. Dan kemudian banyak orang yang di masyarakat itu masuk arsip karena hampir semua pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga itu hampir setiap tahunnya itu membuka ASN ya. ASN di bidang kearsipan, arsiparis yang memang sekarang ASN masih jadi primadona untuk bekerja ya. Gitu. Oke. Artinya peluang arsiparis di pasar global ini seperti apa? Luar biasa besar. Di Indonesia saja besar, bahkan di luar negeri, di secara global juga besar. Sering ada pertemuan-pertemuan nggak sih? Maksudnya sesama arsiparis dari seluruh Indonesia atau seluruh mungkin di ASEAN seperti itu, ada asosiasi atau seperti apa? Ya, kalau di Indonesia itu yang saya ketahui ada Asosiasi Arsiparis Indonesia ya. Itu secara nasional. Kemudian ada P3RI, Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia. Saya juga salah satu anggota dari P3RI. Kemudian di tingkat Asia Tenggara itu ada Sarbika, Southeast Asian Regional Branch of ICA, International Council on Archive. Kemudian di tingkat global pun ada. Itu kegiatannya banyak sekali. Kalau kita ikuti secara masif gitu, malah capek sendiri kita sebenarnya. Jadi peluangnya untuk kita berkembang itu sangat banyak sekali. Terus organisasi itu kontribusi ke masyarakat apa? Banyak sekali ya kontribusinya. Jadi lebih ke edukasi tentang kearsipan atau manfaat realnya apa? Iya, bisa ke edukasi ke kearsipan secara langsung tentang keilmuan kearsipan, tapi juga secara cultural heritage juga bisa sih. Jadi bagaimana kita untuk memanfaatkan warisan-warisan budaya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya dilihat ya, bukan hanya ditampilkan, dilihat di pameran gitu enggak, tapi bagaimana dia akan membawa budaya itu semakin maju. Kalau saya lihat itu di arsip UGM kan sering sekali nih pameran-pameran tentang tema-tema tertentu dari arsip yang sudah dikelola oleh arsip UGM gitu ya. Nah itu tema-tema itu berdasarkan apa biasanya? Jadi saya ingin bicara tentang tujuan pameran dulu ya. Jadi arsip itu satu untuk nostalgia pasti. Yang kedua dia akan membangkitkan sebuah nilai moral.
sebenarnya. Jadi gini, saya contohkan begini. Pameran tentang ditemukannya sebuah roket tahun 1962 oleh mahasiswa UGM. Iya. Apakah tahun itu belum ada roket? Ada banyak. Cuman mahasiswa waktu itu tahun 62 bisa menghasilkan roket dengan bahan bakar dari dalam negeri. Iya. Tidak harus impor. Nah, itu satu nostalgianya ketika ada orang-orang teman-temannya, oh ya itu saya dulu, itu teman saya dulu itu kayak gitu. Tetapi untuk membangun nilai moralnya itu tahun 1962 orang mahasiswa sudah bisa bikin roket. Oke. Tahun 2025 mahasiswa bikin apa nih? Ya gitu kan? Iya. Apakah hanya bikin joget-joget di media sosial? Enggak, harusnya mereka dengan teknologi yang semakin maju, dengan media komunikasi yang semakin lancar ini harusnya lebih-lebih dari itu. Kayak gitu. Itu salah satu contoh-contoh bagaimana arsip itu dipamerkan untuk untuk merangsang generasi sekarang itu untuk ternyata tahun dulu bisa begini, saya harus bisa lebih dong, kayak gitu. Okay. Sekarang masuk ke ranah teknis ya Mas ya. Jadi sebenarnya arsiparis itu kalau di bidang perpustakaan kan kita ada 2 klasifikasi besar pekerjaan gitu ya. Di pengolahan kemudian di pelayanan gitu ya. Nah, untuk arsip sendiri ini apakah juga hampir sama seperti itu? Jadi teman-teman arsip ini yang dilakukan tuh apa? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pustakawan mengolah dan melayani itu juga dua-duanya ada di arsiparis ya. Cuman arsiparis ini sedikit agak unik, di dalam tanda kutip itu agak unik karena arsiparis itu merupakan beberapa gabungan dari profesi. Kalau di luar sana kita melihat ada archivist, ada record manager, dan ada conservator. Ya, dia bertugas secara intelektual, dia bekerja secara teknikal, dan dia juga bertugas untuk melestarikan. Jadi kalau berbeda sedikit dengan perpustakaan, kalau pustaka itu kan hampir semuanya bagus ya, buku-buku baru itu selalu datang kan. Itu jadi kita hanya melayani dan juga mengelola kan. Cuman kalau arsip selain melayani, selain mengelola, dia juga melestarikan kegiatan preservasi itu. Jadi kalau di arsip UGM sendiri itu koleksinya apa saja? Koleksinya banyak ya, ada yang berbentuk kertas, ada yang berbentuk kaset, CD, kemudian video yang lama VHS, Betamax itu ada, kemudian kartografi juga ada, tetapi secara kontennya memang semua arsip berhubungan dengan UGM. Jadi misalnya ada rekaman peresmian gedung pusat UGM, semacam itu, atau misalnya ada foto-foto reformasi 98 misalnya, ya kayak gitu, yang berhubungan dengan historical value atau nilai kesejarahan di lingkungan UGM. Jadi kita tidak merambah keluar ya, misalnya terjadi peristiwa di Yogyakarta, peristiwa besar, tapi dia nggak ada hubungannya dengan UGM, yaitu itu ranahnya DPAD, Dinas Kearsipan Daerah. Jadi sumber informasi itu dicari oleh teman-teman arsiparis sendiri atau ada, maksudnya dari unit lain di UGM mendatangkan atau memberikan atau menghibahkan koleksinya untuk bisa dikelola di arsip UGM? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kita ya mengumpulkan, ya kita menerima gitu. Tapi kan banyak orang ketika yang sudah sepuh, generasi yang sudah lalu itu tidak tahu bahwa sudah tersedia institusi kearsipan ini. Jadi mereka itu mau nyimpen sendiri, nggak tahu caranya. Mau diwariskan nanti takut, ternyata kemudian kita harus datang. Misalnya dari mantan-mantan rektor sampai anaknya sampai cucunya itu, bapak ternyata punya perpus tuh. Bapak, mantan rektor siapa gitu, atau mantan guru besar siapa, bapak punya perpus tuh di rumah, silahkan diambil yang mau dilestarikan di kantor arsipnya gitu. Itu mulai usia berapa bisa dikelola atau bisa diolah oleh? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Iya, dari tahun tertua justru semakin tua itu semakin unik. Baik ya. Terus kira-kira kebermanfaatan arsip UGM untuk Civitas Akademika UGM sendiri itu seperti apa? Kalau saya lihat dari beberapa user yang datang ke sini adalah arsip bisa membantu penelitian ya. Sebagai sumber penelitian itu sudah banyak dilakukan. Kemudian juga membantu di dalam pembuatan film-film dokumenter. Iya, saya pernah nonton tuh. Film Sarjito ya. Film Sarjito, saya pernah nonton, dan itu sepertinya
diproduksi juga oleh Arsip Arsip UGM UGM. sebagai sumber ini ya, Iya, literaturnya gitu ya. literatur ya. Oh, oke, baik. Terus untuk saat ini bagaimana strategi pengembangan Arsip UGM sendiri di era digital sekarang? Iya, kemarin ada sedikit satu yang menarik ya. Tahun depan kita beli rollback berapa? Rollback itu lemari Ya, untuk nyimpan arsip itu. iya. Itu seharusnya di era digital itu tahun depan kita beli server berapa gitu, bukan beli iya, lemari lagi, tapi beli servernya, beli Iya. komputernya gitu. Karena memang tantangan sekarang ini, bahkan Indonesia itu dipaksa oleh pandemi COVID kemarin itu beralih dari konvensional ke digital. Ya sejak COVID itu kan hampir nggak ada surat diantar oleh Caraka ya, tetapi semua sudah lewat sistem. Ya itu kita ambil sisi baiknya dari COVID itu, kita memang harus ada itu untuk peralihan. Kayak gitu. Mungkin ada koleksi andalan atau koleksi unggulan dari Arsip UGM sendiri apa? Ya banyak, saya nggak bisa mengunggulkan salah satu sih sebenarnya. gitu. Semuanya itu kayaknya kalau kita Semua punya keunikan masing-masing. iya, keunikan masing-masing. Misalnya kuliah kerja nyata ya. Kuliah kerja nyata itu waktu itu seperti apa sih? Sekarang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang diambil itu sisi uniknya atau nilai historisnya atau apa Bisa di dunia arsip? bisa dua-duanya. Kalau ini unik itu biasanya karena dia satu-satunya hanya terjadi sekali, misalnya di seumur hidup ini, misalnya penganugerahan gelar doktor honoris causanya Soekarno itu kan hanya sekali, nggak mungkin dua kali kan di sini. Nah itu karena uniknya, Monumental. monumentalnya. Terkadang juga karena sejarahnya, misalnya fakultas sastra itu kemudian berubah menjadi fakultas ilmu budaya, itu gimana sejarahnya, kenapa seperti itu, itu dari nilai historisnya seperti itu. Mas, saya tertarik dengan yang tadi istilah apa, community tadi ya. Oke. Nah itu selama ini kontribusi dari Civitas Akademika terhadap pengembangan arsip UGM terkait dengan fungsi komunitas tadi seperti apa? Jadi kalau ini komunitas yang user maksudnya ya, usernya itu kan memang akan membawa user yang lebih banyak lagi, kemudian mengembangkan juga bagaimana pengembangan arsip UGM itu ke depannya. Dia akan membawa berita-berita dari luar sana. Oh ternyata University Archive kalau di Eropa dan Amerika itu, atau College and University Archive itu memang tugas fungsinya seperti ini. Dia akan membawa ternyata arsip UGM itu masih bisa dikembangkan di ranah itu misalnya. Kan ada archival outreach ya di sana. Bagaimana kita menjangkau masyarakat itu bukan dengan cara-cara tradisional, mungkin dengan perpustakaan juga sama ya. Perpustakaan itu kan sekarang banyak hal yang dulu nggak terpikirkan, ada area bermain anak, ada sarana olahraga, ya mungkin arsip mungkin akan seperti itu juga. Dukungan universitas terhadap arsip UGM seperti apa? Luar biasa bagus. Jadi kalau saya bilang sejarahnya, arsip Universitas Gadjah Mada itu didirikan tahun 2004. 2004. Studi kelayakannya itu 2002, kemudian ditetapkan itu oleh rektor langsung dengan Kepala Arsip Nasional waktu itu Pak Sofyan Effendi dengan Bapak Joko Utomo, Kepala Arsip Nasional. Itu bahkan didirikan 5 tahun sebelum Undang-Undang Kearsipan ada. Undang-Undang Kearsipan itu lahir tahun 2009. 2009 itu lahir mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi negeri itu wajib memiliki arsip perguruan tinggi. Baru diwajibkan 2009, kita 2004 sudah didirikan. Oh begitu. Jadi tapi duluan universitas atau lembaga yang lain diwajibkannya itu? Di Undang-Undang 2009 itu kan memang ada lembaga arsip itu ada 4. Ada arsip nasional, yang wajib ada arsipnya. Arsip nasional itu di pusatnya, kemudian di provinsi, di kabupaten kota, dan di perguruan tinggi. Jadi itu bersamaan tuh diwajibkannya. Cuman kemudian di UGM itu malah sebelumnya sudah ada dulu. Hebat ya UGM ya. Harusnya diakui hebat. Iya. Terus koleksi-koleksi yang mungkin akan bisa jadi rujukan bagi teman-teman di Civitas Akademika UGM apa? Biasanya tentang sejarah lembaga atau institusi, baik itu UGM secara keseluruhan maupun UGM parsial ya, misalnya di fakultas-fakultas atau unit-unit yang ada di UGM itu. Bahkan dari beberapa mahasiswa arsitektur itu sering banyak belajar di arsip ya. Oh iya. Iya, sekarang kan pakai komputer yang bisa di zoom. Kalau waktu itu kan menggambar itu sekali jadi ya.
sekali jadi nggak boleh salah gitu kan. Ternyata kayak gini dulu itu. Dia mempelajari gedung-gedungnya. Ada satu peristiwa menarik di mana itu namanya di Italia kalau nggak salah. Waktu itu memang ada salah satu penggagalan perampokan di sebuah gedung itu hanya dengan mempelajari jalan-jalan rahasia di gambar gedungnya itu, di arsip gedungnya itu. Di sana nanti akan melumpuhkan pemberontak itu di situ gitu. Bisa. Iya, kayak gitu. Oke. Makasih sekali Mas Herman untuk insight yang sangat menarik. Semoga obrolan tadi dapat menambah wawasan Sobat Perpus dan Arsip mengenai peluang masa depan Arsiparis di Indonesia. Amin. Satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Harapan Anda untuk masa depan profesi Arsiparis di Indonesia seperti apa? Profesi Arsiparis di Indonesia yang saya harapkan adalah dia mengembangkan kompetensinya. Ya, di era kita mengikuti eranya. Kita sekarang sudah era digital dan era AI. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu secara etis dan kemudian mengembangkan profesi kearsipan sehingga nanti bermanfaat bagi lembaga kearsipan dan lebih luas lagi bagi masyarakatnya. Luar biasa Mas Herman. Ya, terima kasih juga untuk Sobat Perpus dan Arsip yang telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di Perpustakaan dan Arsip Podcast selanjutnya. Salam literasi, learning is fun.